但让我看看你能做到什么程度。玉浩，说，你这神奇刀法哪儿来的？如果只有几个月了，我希望你能陪在我身边。小雅，小雅，你醒醒！我拼尽全力也要找到蓝银皇。 Setelah memperoleh warisan Dewa Emosi, Rong Nianbing, jiwa Huo Yuhao akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Saat kesadarannya pulih sepenuhnya, ia segera merasakan perubahan besar dalam dirinya. Bukan hanya kekuatan spiritualnya yang meningkat pesat, tetapi ia juga menemukan dua hadiah luar biasa yang ditinggalkan oleh sang dewa. Di dalam pikirannya, ia teringat jelas bahwa Dewa Emosi pernah berjanji akan memberinya dua bilah pisau dewa. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa salah satunya adalah pisau ukir hantu, sebuah artefak ilahi yang benar-benar berada di tingkat dewa. Belum sempat ia mencerna keterkejutannya, tiba-tiba sebuah aliran ingatan yang sangat besar dan kompleks meledak di dalam benaknya. Ingatan itu mengalir deras seperti ombak, langsung menembus hingga ke kedalaman jiwanya. Huo Yuhao segera menenangkan diri. Dengan kekuatan spiritualnya yang jauh melampaui orang biasa, ia melindungi laut spiritualnya dengan sangat hati-hati, lalu mulai menerima dan mengukir ingatan tersebut sedikit demi sedikit ke dalam jiwanya. Ingatan itu ternyata berisi sebuah teknik ukiran pisau yang luar biasa, bernama teknik pisau tarian naga hujan. Teknik ini begitu misterius dan kompleks hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang mustahil dipahami oleh manusia biasa. Huo Yuhao berdiri diam di tempatnya, memejamkan mata, merasakan setiap detail keajaiban teknik tersebut. Perlahan, tangan kanannya terangkat, lalu bergerak menuju pisau ukir hantu yang melayang di udara. Seolah memiliki kesadaran sendiri, pisau itu meluncur ringan ke ujung jarinya. Dalam sekejap, bilah tersebut berubah menjadi cahaya api biru gelap yang berdenyut lembut, tampak hidup dan memikat. Tangannya mulai bergerak perlahan di udara. Cahaya biru itu menari mengikuti gerakannya, membentuk garis-garis misterius yang seakan menyimpan hukum alam tersendiri. Saat ia membuka mata kembali, Huo Yuhao benar-benar yakin semua yang ia alami di alam dewa sebelumnya bukanlah ilusi. Pisau ukir hantu dan teknik pisau tarian naga hujan adalah hadiah nyata dari Dewa Emosi. Untuk menguji kekuatan teknik tersebut, ia langsung mulai mengukir logam langka yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan tungku alat jiwa tingkat 9. Dengan satu ayunan ringan, cahaya biru di ujung jarinya berkilau. Sebuah sudut dari logam emas iblis merah langsung terpotong bersih tanpa suara. Potongan itu bahkan baru jatuh ke meja beberapa saat kemudian. Kecepatan dan presisi tebasan itu membuat Huo Yuhao merasa seolah pikirannya dan pisau dewa telah menyatu sepenuhnya. Gerakannya semakin cepat. Logam emas iblis merah yang biasanya sangat keras kini di tangannya terasa seperti memotong buah biasa. Dengan mudah ia membentuknya sesuai keinginan. Di sisi lain, Xuan Ziwen baru saja selesai melakukan inspeksi di aula alat jiwa. Ketika kembali ke laboratorium dan melihat cangkang tungku di atas meja, wajahnya langsung dipenuhi amarah. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Huo Yuhao mampu menyelesaikan bagian itu hanya dalam waktu 1 hari. Dengan nada tegas, ia menuntut penjelasan. Namun, Huo Yuhao hanya menjawab santai bahwa jika ia tidak percaya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat proses pembuatan berlangsung, Xuan Ziwen memang tidak berada di tempat. Xuan Ziwen menghabiskan sepanjang malam untuk memeriksa cangkang tersebut. Ia mencari celah sekecil apapun, tetapi tidak menemukan satu pun cacat. Akhirnya, dengan perasaan kesal dan tidak berdaya, ia menunjuk setumpuk tebal gambar inti formasi di atas meja. Ia memerintahkan Huo Yuhao untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh pembuatan inti formasi alat jiwa tingkat 9 itu. Bahkan ia menetapkan aturan keras. Dalam 1 hari, Huo Yuhao harus menyelesaikan setidaknya 1 inti formasi. Jika tidak, ia tidak diizinkan keluar dari laboratorium. Di bawah tekanan itu, Huo Yuhao hanya bisa mengangguk dan menerima. Namun, jauh di dalam hatinya, ia penuh percaya diri. Teknik pisau tarian naga hujan telah memberinya keyakinan besar. Terlebih lagi, kekuatan utama pisau ukir hantu adalah kemampuannya untuk mengabaikan segala jenis pertahanan atribut. Tidak peduli sekeras apapun logam tersebut, di hadapannya, semuanya tak ubahnya seperti tahu lunak. Huo Yuhao mengambil lembar pertama gambar inti formasi dan mulai mempelajarinya dengan serius. Keesokan harinya, Xuan Ziwen menanyakan kemajuannya. Dengan tenang, Huo Yuhao menjawab bahwa ia sudah hampir selesai memahaminya, bahkan siap beralih ke gambar kedua. Belum sempat kalimatnya selesai, ia mengeluarkan sebuah bola logam berongga seukuran jeruk dan menyerahkannya. Saat Xuan Ziwen menerimanya, tubuhnya langsung membeku. Itu adalah inti formasi pertama dari tungku alat jiwa tingkat 9. Strukturnya lengkap,
Aliran kekuatan jiwanya stabil dan jelas, tidak diragukan lagi. Itu adalah produk jadi yang sempurna. Dengan panik, ia mencari serbuk logam di meja kerja. Setelah menemukannya, ia akhirnya yakin Huo Yuhao tidak hanya memahami gambar inti formasi tingkat 9 dalam waktu setengah hari, tetapi juga berhasil membuatnya dengan sempurna. Xuan Ziwen benar-benar tidak bisa mempercayainya. Bahkan jika itu dirinya sendiri, ia yakin tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Tingkat presisi yang dibutuhkan untuk inti formasi jauh lebih tinggi dibandingkan cangkang luar. Ia segera mengambil inti tersebut dan memeriksanya berulang kali dengan segala metode yang ia miliki, mencoba menemukan sedikit saja kekurangan. Namun, setelah 1 jam penuh, hasilnya tetap sama. Sempurna tanpa cacat. Penemuan ini benar-benar mengguncang pemahaman Xuan Ziwen tentang dunia ahli alat jiwa. Ia menatap Huo Yuhao yang sedang fokus mempelajari gambar berikutnya. Jantungnya berdebar keras, bahkan terasa seperti bergetar. Dalam hatinya, ia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, ia harus menyaksikan sendiri proses pembuatan inti formasi berikutnya. Ia harus mengetahui rahasia di balik kemampuan luar biasa ini. Huo Yuhao baru menyelesaikan mempelajari gambar kedua menjelang malam. Xuan Ziwen langsung mendesaknya untuk segera mulai membuatnya. Namun, Huo Yuhao dengan santai berkata bahwa ia ingin makan malam terlebih dahulu. Tak ingin membuang waktu, Xuan Ziwen sendiri yang berlari ke kantin mengambil makanan. Seluruh proses itu memakan waktu sekitar 30 menit. Namun saat ia kembali ke laboratorium, ia melihat Huo Yuhao duduk santai dengan tangan kosong. Amarahnya langsung meledak. Xuan Ziwen yang baru kembali ke laboratorium langsung diliputi amarah. Ia mengira Huo Yuhao hanya bermalas-malasan. Namun dengan tenang, Huo Yuhao berkata bahwa inti formasi kedua sudah selesai ia buat. Ucapan itu membuat Xuan Ziwen seketika terdiam. Saat ia menerima bola logam yang disodorkan, tubuhnya kembali membeku dalam keterkejutan yang luar biasa. Ia memeriksanya berulang kali, berkali-kali, tanpa melewatkan satu detail pun. Namun hasilnya tetap sama. Sempurna. Tanpa cacat sedikit pun. Dalam 1 hari, Huo Yuhao telah menciptakan 2 inti formasi alat jiwa tingkat 9 yang sempurna. Bahkan inti formasi kedua itu hanya ia selesaikan dalam waktu 30 menit. Saat Xuan Ziwen akhirnya sadar dari keterkejutannya, Huo Yuhao sudah lebih dulu meninggalkan laboratorium. Ia segera bergegas menuju tempat tinggal Huo Yuhao. Ketika membuka pintu, ia melihat pemuda itu sudah tertidur lelap. Wajahnya pucat, napasnya berat. Jelas ia mengalami kelelahan mental yang ekstrem. Melihat itu, amarah dalam hati Xuan Ziwen seketika lenyap. Ia hanya bisa menghela napas panjang, lalu berbalik pergi dengan perasaan campur aduk. Keesokan paginya, Xuan Ziwen sudah menunggu di laboratorium sejak dini hari. Bahkan makan siang pun sudah ia siapkan terlebih dahulu. Hari ini, ia bertekad tidak akan meninggalkan tempat itu selangkah pun. Ia harus menyaksikan sendiri bagaimana Huo Yuhao membuat inti formasi ketiga. Inti formasi ini adalah salah satu bagian paling penting dari tungku alat jiwa tingkat 9. Tingkat kesulitannya jauh melampaui 2 sebelumnya, dan merupakan ujian paling nyata untuk mengukur kemampuan sebenarnya. Huo Yuhao menghabiskan waktu 3 hari penuh untuk benar-benar memahami gambar formasi tersebut. Selama proses itu, Xuan Ziwen sesekali memberikan bimbingan. Melihat pemahaman mendalam Huo Yuhao terhadap inti formasi, hati Xuan Ziwen dipenuhi rasa kagum. Ia merasa semua ajaran yang selama ini ia berikan tidaklah sia-sia. 3 hari kemudian, Huo Yuhao akhirnya menyesuaikan kondisi tubuh, energi, dan jiwanya hingga mencapai puncak. Saat itulah ia mulai membuat inti formasi ketiga. Xuan Ziwen menahan napas, menyembunyikan seluruh auranya, berdiri di samping tanpa bergerak sedikit pun. Matanya menatap tajam, takut melewatkan detail sekecil apapun. Akhirnya, Huo Yuhao bergerak. Ia mengangkat tangan kanannya. Seketika, cahaya api biru gelap muncul di ujung jarinya. Dengan satu sentuhan ringan pada logam langka, serpihan halus langsung jatuh seperti debu. Xuan Ziwen memfokuskan pandangannya, lalu tersadar, itu bukan api, melainkan sebuah pisau ukir yang sangat kecil. Karena gerakan Huo Yuhao terlalu cepat dan lincah, pisau itu terlihat seperti nyala api yang menari. Pisau seperti itu belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan seluruh pemahaman Xuan Ziwen selama puluhan tahun. Tangan kanan Huo Yuhao bergerak tanpa henti di atas permukaan logam. Kecepatannya begitu tinggi hingga bahkan dengan konsentrasi penuh,
Xuan Ziwen tidak mampu menangkap lintasan setiap tebasan. Namun anehnya, setiap goresan begitu presisi. Serbuk logam yang berterbangan jatuh dengan pola yang rapi, tanpa kekacauan sedikit pun. Logam langka yang terkenal sangat keras itu, kini di tangan Huo Yuhao terasa seperti tahu lembut. Dipotong, dibentuk, dan diukir sesuka hati. Dalam waktu singkat, bentuk dasar inti formasi mulai terlihat. Cahaya pisau biru gelap itu kadang berubah menjadi tebasan tajam, kadang menjadi tusukan halus seperti jarum, bahkan sesekali berubah menjadi ribuan kilatan kecil yang menutupi seluruh permukaan logam. Satu rangkaian teknik yang mengalir sempurna, bagaikan seni ilahi. Xuan Ziwen telah mengenal banyak ahli alat jiwa tingkat 9 terkuat, namun ia berani bersumpah, tak satu pun dari mereka mampu menandingi teknik ukir Huo Yuhao. Napasnya mulai terasa berat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Pada saat itulah ia akhirnya mengerti. Rahasia di balik kemampuan Huo Yuhao bukan hanya bakat, melainkan teknik pisau yang nyaris seperti sihir, dan sebuah pisau misterius yang tajamnya melampaui batas akal. Proses pembuatan itu berlangsung selama 1 jam penuh. Saat Huo Yuhao akhirnya menghentikan tangannya, ia perlahan menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam inti formasi yang baru saja selesai. Sekejap, cahaya oranye kemerahan menyala terang. Gelombang kekuatan jiwa menyebar dengan stabil. Pola garisnya mengalir alami, menyatu sempurna tanpa cacat. Melihat itu, suara Xuan Ziwen bergetar hebat. Ia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Seorang ahli alat jiwa tingkat 8 dengan kultivasi 8 cincin berhasil menciptakan inti formasi alat jiwa tingkat 9 yang sempurna. Sepanjang sejarah dunia ahli alat jiwa, hal seperti ini belum pernah terjadi. Huo Yuhao yang telah menyelesaikan pekerjaannya langsung kehabisan tenaga. Ia terkulai lemah di kursi, napasnya terengah-engah. Xuan Ziwen tak lagi mampu menahan rasa penasarannya. Ia segera mendekat dan menanyakan asal-usul teknik pisau serta alat ukir tersebut. Namun Huo Yuhao dengan sigap menggunakan kemampuan perpindahan instan, menghindari tarikan gurunya. Ia lalu mengeluarkan pisau ukir hantu, memperlihatkannya secara langsung. Dengan jujur ia menjelaskan, pisau itu sudah menyatu dengannya dan telah mengakui dirinya sebagai pemilik. Setelah itu, pisau tersebut tidak akan menerima kendali dari siapapun selain dirinya. Mendengar itu, perhatian Xuan Ziwen langsung beralih ke teknik pisaunya. Namun Huo Yuhao, yang sudah memahami isi hati gurunya, langsung berkata dengan tenang. Ia bersedia mengajarkan teknik pisau tarian naga hujan. Bahkan, teknik itu juga bisa diajarkan kepada He Kaito. Mendengar hal tersebut, Xuan Ziwen seketika diliputi kegembiraan luar biasa. Namun tak lama kemudian, ia menahan senyumnya. Ia melangkah mundur 2 langkah, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Huo Yuhao dengan penuh hormat. Baginya, teknik ini adalah kemampuan ilahi yang mampu membuka era baru dalam dunia ukiran alat jiwa. Bahwa Huo Yuhao bersedia mengajarkannya tanpa syarat. Itu adalah anugerah sebesar gunung. Bahkan, jika suatu hari ia harus memanggil Huo Yuhao sebagai guru, itu pun terasa pantas. Namun Huo Yuhao segera menghindar dan berkata dengan tegas bahwa Xuan Ziwen akan selalu menjadi gurunya, sedangkan untuk teknik tersebut, bahkan dirinya sendiri pun belum sepenuhnya memahaminya. Seberapa jauh seseorang bisa menguasainya akan bergantung pada bakat dan usaha masing-masing. Pada akhirnya, keberhasilan dalam memahami teknik itu memang bergantung pada takdir dan kemampuan masing-masing. Namun di dalam hatinya, Xuan Ziwen telah mengambil keputusan besar. Untuk sisa hidupnya, ia akan sepenuhnya mengabdikan diri pada sekte Tang, menyumbangkan seluruh pengetahuan dan tenaganya tanpa sisa. Dalam 1 bulan berikutnya, Huo Yuhao terus bekerja tanpa henti. Ia menyelesaikan seluruh inti formasi yang tersisa untuk tungku alat jiwa tingkat 9 itu. Melihat hal tersebut, Xuan Ziwen bahkan menyerahkan hampir semua proses pembuatan kepadanya. Sementara dirinya hanya berdiri di samping, mengamati, belajar, dan memverifikasi setiap langkah. Pada akhirnya, baik cangkang maupun seluruh inti formasi dari tungku tersebut, semuanya dibuat langsung oleh tangan Huo Yuhao sendiri. Namun pada tahap terakhir, perakitan dan penyelarasan, pengalaman Huo Yuhao masih belum cukup matang. Setelah beberapa kali gagal, proses penyusunan akhirnya diselesaikan oleh Xuan Ziwen. Selama 1 bulan itu pula, Huo Yuhao dengan tulus mengajarkan teknik pisau tarian naga hujan kepada Xuan Ziwen dan He Saitao. Meski tanpa pisau ukir hantu, kecepatan belajar mereka memang jauh lebih lambat. Namun teknik tersebut tetap memberikan dampak luar biasa. Ia saling melengkapi dengan teknik ukir yang telah mereka kuasai sebelumnya.
membuat kemampuan ketiganya meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat tungku itu akhirnya selesai, cahaya merah membumbung tinggi ke udara. Seluruh laboratorium dipenuhi aura panas dan kekuatan jiwa yang kuat. Ketiga orang di dalam ruangan itu saling memandang. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan yang tak terbendung. Keberhasilan alat jiwa tingkat 9 ini bukan hanya hasil kerja satu orang, melainkan hasil dari kerja keras guru dan murid bersama. Namun jauh di dalam hati Xuan Ziwen, ia tahu, jika bukan karena teknik pisau ilahi milik Huo Yuhao, mustahil semua ini bisa tercapai. Ia bahkan yakin selama Huo Yuhao terus meningkatkan kultivasinya dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman, hari di mana ia menjadi ahli alat jiwa tingkat 9 sejati tidak akan lama lagi. Setelah tungku selesai, Huo Yuhao tidak langsung membuat pil tingkat tinggi. Ia menggunakan bahan biasa selama 5 hari untuk berlatih, membiasakan diri dengan setiap detail tungku tersebut. Hingga akhirnya, ia benar-benar menguasai pengendalian api dan penyatuan kekuatan obat. Barulah ia mulai meramu pil sesungguhnya. Ia bahkan mengambil alih seluruh laboratorium, makan, tidur, dan hidup di sana. Hanya Tang Wutong yang setiap hari datang mengantarkan makanan dan minuman. Dengan sepenuh hati, ia menenggelamkan dirinya dalam proses alkimia. Tak seorang pun menyangka. Kali ini, waktu yang ia habiskan untuk membuat pil justru lebih lama daripada membuat tungkunya sendiri. Hari demi hari berlalu. Huo Yuhao mengasingkan diri selama 3 bulan penuh, tanpa tanda-tanda akan keluar. Di sisi lain sekte Tang Ya telah diselamatkan cukup lama. Racun jahat dalam tubuhnya sudah dibersihkan oleh Huo Yuhao. Kesadaran dan ingatannya pun hampir sepenuhnya pulih. Bahkan kultivasinya tetap utuh. Namun, tubuhnya telah rusak parah akibat racun tersebut. Kondisinya sangat lemah. Dan yang paling kejam, sisa hidupnya mungkin hanya tinggal beberapa bulan saja. Kini, Tang Ya hanya ingin berada di sisi Bei Bei. Tubuhnya yang dulu ramping kini semakin kurus. Wajahnya pucat tak sehat, kehilangan cahaya kehidupan yang dulu begitu cerah. Ia harus terus menyerap energi kehidupan dari pisau penjaga kehidupan agar tubuhnya tetap berfungsi. Namun energi itu terus menghilang dengan cepat. Tanpanya, ia bahkan tidak mampu bangun dari tempat tidur. Melihat sosok Tang Ya yang masih tampak manis itu, Bei Bei tersenyum. Namun di balik senyuman itu, tersembunyi rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia dulu berpikir, saat Tang Ya sadar kembali, itu akan menjadi hari paling membahagiakan. Namun kini, melihat wanita yang ia cintai dalam kondisi seperti ini, yang tersisa hanyalah penderitaan dan keputusasaan yang semakin dalam. Selama 4 bulan terakhir, Bei Bei telah mengeluarkan misi untuk mencari rumput perak biru kaisar. Banyak orang datang membawa bahan yang mengaku sebagai itu, namun tidak satupun yang benar. Harta tersebut terlalu langka. Semakin hari, semakin sedikit orang yang datang. Di satu sisi, ia harus mengurus urusan sekte Tang yang semakin besar. Di sisi lain, ia harus selalu menemani Tang Ya. Tubuh dan pikirannya telah mencapai batas. Namun berbeda dengan dirinya. Tang Ya justru tampak lebih tenang. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, ia melihat perkembangan sekte Tang yang begitu pesat. Matanya kembali bersinar. Hatinya tetap optimis. Dengan lembut, ia meminta maaf kepada Bei Bei. Jika dulu ia tidak keras kepala dan pergi meninggalkan semuanya, mungkin semua tragedi ini tidak akan terjadi. Namun Bei Bei hanya merasa semakin bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindunginya. Tidak menyadari penderitaan dalam hatinya sejak awal. Dengan penuh kesungguhan, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menemukan rumput perak biru kaisar dan menyelamatkan Tang Ya. Tang Ya hanya tersenyum lembut. Ia meminta Bei Bei untuk tidak terlalu terbebani. Ia hanya ingin satu hal. Selama sisa waktu yang ada, ia ingin mereka menjalani hari-hari dengan bahagia. Lalu, dengan suara pelan di dekat telinganya, Tang Ya mengungkapkan sebuah keinginan. Keinginan terakhirnya. Ia ingin melahirkan seorang anak untuk Bei Bei, seorang putra yang akan mewarisi nama keluarga Tang dan melanjutkan garis keturunan sekte Tang. Dengan begitu, meskipun suatu hari ia pergi, Bei Bei tidak akan sendirian. Mendengar itu, Bei Bei langsung terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menolak. Kondisi tubuh Tang Ya saat ini tidak mungkin mampu menanggung proses melahirkan. Air matanya langsung mengalir deras. Ia memeluk Tang Ya dengan erat. Emosinya runtuh sepenuhnya.
Ia bersumpah, ia tidak akan membiarkan Tangya pergi. Jika Tangya tidak ada, maka ia pun tidak akan bertahan hidup. Namun Tangya hanya tersenyum lembut. Tangannya perlahan mengusap rambut Bei Bei. Ia telah lama menerima takdir hidup dan mati. Namun satu hal tetap ia pegang erat. Keinginan untuk meninggalkan sesuatu bagi orang yang ia cintai. Sebuah harapan yang akan terus hidup meski dirinya telah tiada.